kasih kepada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Suwarno bisa kabar-kabar? Betulin volume mas, nggak ada suaranya. Masih kecil Pak Suwarno suaranya. Ya, suaranya kecil banget. Atau Kalau karena mic saya kejauhan nih? kurang Mic betul ya masih mas? sama. Masih sama. Kecil banget suaranya, nggak masuk ke apa? Ke pengeras suaranya. Oke. Itu aja dulu mas kapal kita. Onjenje, terima kasih Pak Suwarno. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah kabar-kabar semua nih. Ya, Ustaz masih checklist nih. Absennya sekalian Mas Ma'ruf. Sampun Mas Amin. Oh, sampun nih. Nggih. Di Jawa hujan betul nggih? Masih checklist Ustaz. Yang baru bergabung, monggo kabar-kabar Pak Yatno Abbas yang di Sintang. Monggo bisa kabar-kabari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar-kabar, alhamdulillah semua sehat dan baik mas. Alhamdulillah. Perekonomian masih berjalan seperti biasanya. Cuaca bagaimana Pak Yatno? Cuaca masih seperti biasa mas, hujan mas. Ini baru pulang dari kajian, dari ngawal kajian dari kan ada kunjungan ustadz dari pusat dari Solo untuk calon perwakilan. Oh, ya, alhamdulillah. Berangkat habis subuh, pulang sampai rumah tadi jam 6:30. Oh, iya. Acaranya kan selesai jam 3, jam 1 selesai acaranya. Iya. Mulainya pagi nih. Mulai acaranya kan ada isian juga mas. Dari jam 9 habis duhur. Oh, iya. Jadi pulangnya pun jadi satgas kan pulangnya agak datang awal, pulangnya telat. Oh, iya. Itu aja mas yang dapat saya kabarkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yatno Abbas. Mungkin bisa dipersiapkan mungkin yang lain Mas Ma'ruf. Saat ini Ustadz sudah ada jawaban, mungkin sebentar lagi bergabung. Mas Amin. Absennya naik turun Mas Amin, agak bingung tadi. Hongkong 4. Hongkong 4 nggih. Terus SL SEM niki pundi nggih? Indonesia. Nggih. Qatar 1, Jepang 2. Korea 6 nggih. 2, 3, 4, 5. Nggih 6. 6 nggih. Oke, pas 17. Oke. Oke, siap Mas Bagus. Oke, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah Mas, baik. Silakan terus Budi. Alhamdulillah juga baik, Ustaz. Sebelum kajian dimulai, izin melaporkan jumlah peserta yang tergabung, Ustaz. Silakan Mas. Oke, jumlah peserta yang tergabung ada 17 peserta. Dari Korea ada 6, dari Jepang ada 2, dari Taiwan ada 1, dari Hong Kong ada 4, dari Qatar ada 1, dan dari Indonesia ada 3. Oke, Ya, selanjutnya. alhamdulillah mudah-mudahan bisa istiqomah. Oke, amin. Selanjutnya bisa dimulai, Ustaz. Baiklah teman-teman yang sudah online semuanya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Salam dari Al-Ustaz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan bicaraan kita tentang Al-Asmaul Husna. Pada hari ini kita akan bicara tentang nama Allah Al-Majid. Al-Majid, ya. Jadi sering diterjemahkan sebagai Yang Maha Mulia, ya. Mim, Jim, dan Dal itu dalam bahasa Arab klasik sering dimaknai sebagai mulia, tetapi juga bisa diartikan sebagai terhormat, bisa juga diartikan sebagai bermartabat, bisa juga diartikan yang tinggi, ya, atau ditinggikan, kemudian juga bisa dimaknai sebagai yang murah hati, ya, yang murah hati. Artinya di sini ketinggian Allah itu bisa direalisasikan antara lain dengan cara memberikan kemurahan hati kepada hambanya, atau dengan bahasa lain Allah itu dikatakan sebagai Al-Majid, yang Maha Mulia itu dengan ciri bahwa Allah itu senantiasa juga memuliakan hambanya, dan itu. Nah, kalau kata Al-Majid sendiri di dalam Al-Quran, minggu lalu kita buka di dalam surat surat Buruj, ya. Minggu lalu kita singgung tentang surat Al-Buruj itu ketika kita merujuk kepada Wadud, dan itu Al-Wadud, dan itu di ayat yang ke-14. Saya kira selanjutnya itu ada kata di situ A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Dzul Arsil Majid. Ya, ada, ya, artinya yang memiliki ars dan dia maha mulia. Ayatnya mengatakan begitu. Coba dibaca. Inna batsa rabbika lasyadid innahu wa yubdi wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsil majid. Dan ini silakan. Nih, Quran Surat Al-Buruj surat ke-85 ayat 15. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Dzul arsil majid. Pemilik ars lagi maha mulia. Ya, dia Allah yang memiliki ars, dan dia Allah juga yang memiliki ars itu yang maha mulia dalam konteks itu, kan itu. Nah, di dalam ayat yang lain, Hud ayat yang ke-73 itu dikaitkan nama Allah Majid itu dengan Hamid, yang maha terpuji, kan itu. Nah, Surat Hud nggih, Ustaz? ya, surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-73. Nggih. Surat Hud surat ke-11 ayat 73. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Mereka, para malaikat, berkata, apakah engkau merasa heran dengan ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah yang dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait,
sesungguhnya Dia Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya, terpuji lagi Maha mulia kan gitu. Nah, ini dua sifat yang betul-betul sangat berdekatan satu dengan yang lain, yang nyaris tidak bisa dipisahkan di situ. Hanya sudut pandangnya saja dari mana kan gitu. Jadi yang satu Al-Hamid, Maha terpuji, kemudian yang satu lagi Al-Majid, itu Maha mulia. Terpuji tentu saja terpuji karena kebaikannya, akhlaknya, kualitas kepribadiannya dan sebagainya. Ya, sedangkan mulia tadi, mulia juga karena itu, karena martabatnya yang tinggi, karena kehormatannya yang tinggi dan sebagainya, karena murah hati dan sebagainya. Ya, sehingga amat sangat dekat sekali gitu antara Al-Hamid dengan Al-Majid tadi. Sebenarnya di dalam surat Hud tadi, di ayat yang terakhir itu juga ada kata Majid, mensifati Al-Quran yang mulia kan itu. Coba dibaca Al-Buruj tadi, Al-Buruj ayat yang terakhir, bal huwa Qur'anun Majid. Buruj surat ke-85 ayat 22. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Fi lauhim mahfuz. Sebelum itu bal huwa Qur'anun Majid ya. Ayat 21. Bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan yang didustakan itu Al-Qur'an yang mulia. Ya, di situ juga kata Al-Quran yang mulia, kita tahu Quran itu adalah firman Allah. Ya, kemuliaan Quran juga karena kemuliaan Allah itu sendiri kan. Ya, karena itu adalah firman Allah gitu ya. Ya, jadi kata Majid itu sendiri sering digunakan untuk mensifati Allah, Quran, firman-Nya dan sebagainya yang terkait dengan kemuliaan dengan Allah itu sendiri. Nanti dulu ada Karim ya, itu sering digunakan untuk mensifati kemuliaan manusia, makhluknya, dan bahkan malaikat juga dan sebagainya. Seperti kita ketahui di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 itu, ya, di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum, menggunakan kata karomah kan itu. Coba dibaca. Oke. Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ya, kalau kita runut ya ayat-ayat ini sebelumnya, surat Hujurat itu sejak dari ayat yang ke-9, bahkan sebelumnya juga sebenarnya, tetapi yang amat sangat jelas di ayat 9 itu yang menunjukkan tentang adanya dua kelompok orang-orang beriman yang saling berperang. Kelompok yang ketiga itu harus bersikap bagaimana, itu ditunjukkan oleh Allah di ayat yang 9 itu. Kemudian ayat 10 itu menekankan kepada upaya perdamaian, untuk mendamaikan, untuk melakukan islah di antara dua kelompok
atau dua orang yang orang beriman yang saling bermusuhan tadi. Orang ketiga inilah yang mestinya menjadi pendamainya, bukan malah mengompori ya gitu. Nah, kita tahu ketika satu kelompok itu saling bertengkar dengan kelompok lain, atau orang bertengkar dengan orang yang lain kan itu, mesti ada salah satu atau bahkan keduanya itu yang menyimpang dari jalan Allah gitu loh. Dan kalau kita belajar dari sejarah itu karena mereka merasa bangga dengan suku-sukunya masing-masing, sehingga cenderung untuk merendahkan suku lain gitu. Nah, suku mana yang mau direndahkan tentu tidak ada. Ya, begitu juga pribadi-pribadi orang itu. Meskipun dia orang rendahan, tetap saja dia tidak mau direndahkan karena masing-masing orang itu punya harga diri kan gitu. Maka di ayat yang ke-11 ketika Allah mengingatkan supaya kita tidak boleh saling mengolok-olok, baik antara laki-laki dengan laki-laki, antara perempuan dengan perempuan. Bahkan dikatakan boleh jadi yang diperolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok kan itu. Memanggil dengan gelaran yang buruk tidak boleh. Nah, semua itu olok-olok, ejek, menghinakan, memanggil dengan gelaran yang buruk, itu kan munculnya bukan karena iman, munculnya kan karena asobia atau anania. Jadi jadi egoisme, individualisme, bangga dengan kelompoknya, bangga dengan dirinya, itu yang menyebabkan dia itu kemudian cenderung untuk meremehkan orang lain kan gitu. Nah, yang terjadi di dunia nyata itu setiap saat itu seperti itu. Betapa orang yang kaya, mereka itu dengan kekayaannya bukan dimanfaatkan untuk mencari surga, untuk menolong, membantu orang-orang yang berada di sekitarnya, tetapi kikirnya bukan main, padahal itu adalah titipan dari Allah. Ya, yang lebih parah lagi adalah dengan kekayaannya tadi itu dia banggakan, dia sombongkan, dia pamerkan, ya, di hadapan orang lain, dan itu akan membawa ke neraka. Yang seharusnya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kita manfaatkan maksimal untuk keselamatan akhirat kita. Tetapi tiba-tiba kemudian setan ya membisikkan ke dalam hati kita dengan anania, asobiah dan sebagainya tadi, menjadikan kita bangga dengan kekayaan kita, bangga dengan ilmu kita, bangga dengan kegagahan kita, nggak bangga dengan kedudukan kita dan sebagainya, yang sudah pasti itu akan membawa ke neraka. Naudzubillah. Ya, merupakan bentuk dari kebanggaan itu ayat yang ke-12 surat Hujurat itu, ketika kita saling menghibah satu dengan yang lain, ya tidak ada arah lain kecuali bagi orang yang menghibah itu sebenarnya untuk menghinakan saudaranya yang lain gitu. Ya, tidak ada arah lain kecuali menghinakan saudaranya yang lain. Nah, itu sudah keluar dari Islam yang seperti itu. Bahkan saya katakan tidak hanya sekedar sifat jelek, tetapi itu sifat-sifat yang seperti itu sudah membawa kita keluar dari keimanan kita. Ya, Allah melarang kita mengolok-olok, menghinakan saudara kita. Kita justru malah menghinakan. Berarti kita sudah tidak beriman kepada Allah, ingkar kepada Allah. Quran mengajarkan kita supaya kita saling bersaudara, ya, tidak boleh mengejek mengolok-olok. Quran berkata begitu, tetapi yang dilakukan sebaliknya, itu kan artinya dia juga sudah tidak beriman kepada Quran. Hadisnya Rasul mengingatkan kepada kita supaya kalau kita melihat aib saudara kita, justru kita tutup. Itu sebagai sebagai jalan atau sebagai sarana bagi kita untuk mendapat surganya Allah. Karena dengan menutup aib saudara kita, yang kita lihat, yang kita ketahui, maka Rasul memberitakan kepada kita bahwa Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan itu sebenarnya orang beriman yang cerdas, dia akan menjadikan cara itu untuk mendapatkan surga.
dengan berbagai kelemahannya yang lain yang mungkin sulit untuk dia tutupi, dengan berbagai kelemahan yang lain yang dia mungkin sulit untuk menghindari, maka jadikan ini sebagai sarana untuk mendapatkan penutupan dari Allah, pemaafan dari Allah, kan gitu. Tidak mengungkap apapun aib saudaranya yang dia ketahui gitu. Nah, kalau ngerti saudaranya memang punya kesalahan, kekeliruan gitu ya, tugas kita untuk menegurnya, mengingatkannya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, kan gitu. Ya, bukan kemudian digibah ke sana kemari, dari ayat 12 itu. Maka dilarang keras oleh Allah di situ. Nah, kalau Allah, kepada Allah dia sudah ingkar, kepada Quran sudah ingkar, kepada Rasul sudah ingkar, mana ada iman yang tersisa dari yang situ, kan gitu. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Quran, berarti juga tidak beriman kepada malaikat. Malaikat yang diutus oleh Allah membawa Quran ini kepada Rasul. Hari kiamat ya, hari kiamat dia juga sudah tidak beriman lagi. Karena tadi Rasul menjanjikan Allah akan menutup aibmu di akhirat, dia tidak peduli. Artinya tidak beriman dia. Takdir juga sudah tidak ada iman kepada takdir lagi. Kenapa begitu? Ya, karena takdir kan baik dan buruk. Tentu saja tidak ada orang yang tidak ada orang yang menghendaki mendapatkan takdir yang buruk. Nah, itu ada jalan untuk mendapatkan takdir yang baik, dia tolak, kan berarti dia ridho kepada takdir yang buruk tadi. Jadi kelihatannya sepele kita menggibah, kelihatannya sepele kita menghinakan, mengolok-olok, mengejek, memanggil dengan gerakan yang panggilan yang gelaran yang buruk, atau kita bersuudzon kepada saudara kita. Tapi waspadai diri kita sendiri bahwa perbuatan itu boleh jadi itu sudah menjadi indikator bahwa hati kita tidak ada iman, yang ada adalah kemunafikan, kan itu. Naudzubillah. Ya. Maka kemudian di ayat yang ke-13 di situ Allah mengingatkan, di situ inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan perempuan. Artinya kita itu keturunan yang sama, keturunan Adam dan Hawa gitu. Maka kalau kita keturunan yang sama, ayah kita sama, ibu kita sama, masa kita kemudian saling mengolok-olok, mengejek, menghinakan? Masa kemudian ada yang merasa bangga terhadap saudaranya sendiri? Kan enggak masuk akal, kan gitu. Jadi mereka yang berbangga-bangga dengan pangkatnya, kedudukannya, berbangga-bangga dengan hartanya, berbangga-bangga dengan kecantikannya, kegantengannya, berbangga-bangga, ya, itu hakikatnya ya, tidak menyadari bahwa mereka itu semuanya adalah sama, saudara, kan itu. Maka wajar kalau Rasulullah itu mengajarkan kepada kita bahwa kita orang-orang beriman itu bagaikan satu tubuh gitu, atau bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan, kalbunyani ya suddu ba'du ba'do, kan gitu ya. Wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian menjadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal, saling berinteraksi, ya, saling berkomunikasi, ya, saling belajar tentang kebaikan satu dengan yang lain, ya, saling berbuat baik, kan gitu. Ya, tentu saja tidak hanya sekedar kenal mengenal nama dan sebagainya kemudian selesai, tidak, kan itu. Nah, kita bisa menyaksikan sekarang hubungan antar bangsa itu menjadi amat sangat luas sekali sekarang ini. Tidak hanya masalah budaya saja, tetapi juga pendidikan, ekonomi, politik, militer, ya, bahkan kita bisa menyaksikan juga ketika Indonesia mengalami tsunami Aceh dulu, ya, bantuan dari berbagai bangsa di dunia itu mengalir ke Indonesia gitu loh. Ya, enggak peduli agamanya, enggak peduli status sebagai negara maju, negara berkembang, mereka datang ke sini untuk membantu.
Bahkan saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke gitu ya, banyak sekali juga mengalir ke sana untuk membantu saudara Aceh itu. Nah, seharusnya itu seperti itu gitu loh. Bukan justru malah saling melemahkan, meremehkan, merendahkan dan sebagainya kan itu. Lalu ditekankan oleh Allah di situ setelah memberitahukan bahwa kalian semuanya itu hakikatnya saudara satu dengan yang lain, sama keturunan dari Adam dan Hawa. Lalu jelaskan inna akramakum indallahi atqakum, dan itu sesungguhnya yang lebih mulia di antara kalian itu adalah yang lebih bertakwa. Ya. Jadi jangan bangga dengan hartanya kalau kamu tidak bertakwa. Jangan bangga dengan kedudukannya kalau kamu tidak bertakwa. Karena kalau tidak bertakwa, kamu itu rendah di mata Allah, rendah di mata Rasul, rendah di mata orang-orang yang beriman gitu loh. Ya, maka berhentilah untuk menghinakan, mengejek, mengolok-olok saudaranya, menghibah saudaranya. Ya. Karena kalian itu bersaudara, kalian itu satu keturunan, kalian itu belum tentu lebih baik daripada orang yang kalian olok-olok tadi gitu. Karena yang mulia itu adalah yang bertakwa, ya itu. Ya, jadi di situ Allah menggunakan kata karoma kan itu ya, karuma kan itu. Inna akramakum indallahi atqakum kan itu. Nah dengan asal kata yang sama itu juga nanti Allah memberikan kemuliaannya kepada manusia dalam wujud rezeki yang baik. Ya, tadi kan kata Al-Majid itu juga bisa diartikan sebagai yang murah hati kan gitu ya. Nah ini dengan bahasa mulia memuliakan anak Adam itu sendiri ada ada di dalam surat Isra ya, Al-Isra surat ke-17 ayat yang ke-70. Coba dilihat. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ya, kita bisa menyaksikan di situ a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri kan gitu. Dan sungguh kami telah memuliakan, karramna, sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, manusia maksudnya si keturunan Adam ya, kita semua ini ya. Nah bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah itu apa, kemudian diuraikan di bagian-bagian selanjutnya. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami angkut mereka, kami transportasikan mereka melalui darat dan laut ya, karena pada saat itu yang diketahui transportasi itu ada darat dan laut saja ya. Kalau Quran itu turun sekarang, tentu saja sudah akan bicara tentang angkasa luar kan itu, angkutan di angkasa luar kan itu ya, dari movie-movie yang terkait dengan sains, antar bintang dan sebagainya, kita sudah bisa menyaksikan bahwa manusia ini nanti akan mampu terbang ke angkasa luar sana, menjelajah angkasa luar dengan kendaraan khusus tentu saja yang punya kecepatan yang luar biasa,
ditenagai dengan tenaga yang luar biasa tentunya kan gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mendengar berita bahwa seorang ilmuwan Amerika sudah mampu menemukan teori fusi, tidak hanya teori ya, praktek ya, hanya secara teknologi sudah dia dapatkan, dia mampu memanfaatkan teori fusi untuk menghasilkan energi seperti energi matahari dengan cara yang berbeda dengan yang sudah dikuasai sekarang ini. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan RRC itu sudah mampu membuat matahari buatan meskipun ukurannya masih kecil sekitar 60 cm, tetapi itu sudah satu kedahsyatan. Itu nanti ketika bisa diatur energinya, diarahkan energinya bisa digunakan untuk traveling ya antar bintang itu nanti kan gitu, untuk mendorong pesawat yang bergerak antar bintang nanti kan gitu. Nah, kita tahu gerakan di sana itu amat sangat cepat karena memang tidak ada oksigen, tidak ada angin, tidak ada hambatan, ya ruang hampa, mudah bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Apalagi kalau dia itu mendapatkan sumber tenaga yang dahsyat tadi, hasil fusi, hasil reaksi seperti yang ada di matahari itu kan gitu. Ya, nah kalau itu kemudian dikemas dalam bentuk kecil seperti baterai kata gitu, apakah itu ukurannya satu box 10 cm kali 10 cm atau 10 cm atau lebih besar lagi, tentu masih bisa diatur kan gitu. Itu sudah dahsyat sekali kan itu. Nah, Indonesia sendiri itu berambisi untuk mencapai zero karbon tahun 2060. Ya, tetapi tidak ada teori yang kemudian tidak ada planning yang kemudian diarahkan untuk menciptakan energi terbarukan yang luar biasa, hasilnya besar seperti teori fusi ini atau fisi, nuklir dan sebagainya, tentu tidak akan bisa. Tidak akan mencukupi kalau hanya menggunakan energi matahari atau energi panas bumi atau energi angin, tidak akan mencukupi karena yang namanya industri ke depan itu semakin berkembang pesat. Semakin berkembang pesat itu artinya pertambahan kebutuhan energi itu bisa naik secara eksponensial. Nah, kalau kita energinya masih sifatnya tradisional seperti itu, ya nggak mungkin bisa. Kita akan kembali ke fossil fuel, ya, bahan bakar fosil lagi, ya, seperti sekarang yang dilakukan oleh Eropa itu karena embargo energi terhadap Rusia tadi kan itu. Nah, ini satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Mereka mampu melanglang buana, tidak hanya buana, melanglang antar bintang, bahkan bisa suatu saat nanti akan keluar dari galaksi dan sebagainya gitu ya. Kita keluar kita baru bisa keluar dari planet bumi saja. Manusia baru masuk ke matahari, tapi belum ada yang masuk ke planet lain. Ya, nah belum ada yang bisa keluar dari galaksi Bima Sakti, apalagi gitu. Dari solar system saja kita belum bisa gitu. Itu alangkah menjadi kemuliaan yang amat sangat dahsyat suatu saat nantinya ketika ada orang yang kemudian mampu menembus ruang antar bintang. Wow, jadi geger dunia nanti. Ya, akan berkembang pelan-pelan yang seperti itu gitu. Ya, maka kita sebaiknya nggak perlu ribut-ribut tentang kiamat kubro. Yang kita ributkan itu malah kiamat sugro itu yang datang lebih cepat, karena jagat raya itu amat sangat luas sekali. Tentu saja tidak akan dibiarkan manusia ini tidak mengeksplor ya jagat raya ini gitu loh. Ya, dan jagat raya ini juga sebagai bukti kebesaran Allah, keagungan Allah seperti yang dibahas di dalam surat Al-Imran ayat 190 191 itu. Bagi orang yang mudeng kan itu.
Nah, ini kita bicara transportasi saja sudah bisa melihat kehebatan Allah, keagungan Allah, maha luar biasanya Allah tadi kan itu. Yang tadinya manusianya jalan kaki kemudian membuat gerobak dengan menggunakan kuda, dengan menggunakan sapi dan sebagainya. Ya, kemudian akhirnya bisa membuat ya kereta, bahkan sepeda, kemudian kereta api, kemudian akhirnya ya bisa membuat mesin mobil. Setelah mesin mobil kemudian bisa bikin pesawat, ya mesin pesawat dan sebagainya, dengan tentu saja dorongan energi yang berbeda dengan mesin mobil. Ya sebentar lagi, mungkin dalam waktu 10-20 tahun lagi, kendaraan terbang di kota-kota mungkin 20 tahun atau lebih muncul. Sekarang ini sudah muncul kendaraan terbang itu. Apakah model mobil, model sepeda motor sudah muncul, tidak hanya di movie saja, tetapi sudah dipamerkan oleh beberapa industri kan gitu. Nah tentu itu juga karena dukungan dari teknologi roket, teknologi baterai yang luar biasa kan gitu, yang mendukung ke sana dan itu. Nah ke depan tentu saja yang namanya teknologi roket angkasa luar nanti akan lebih hebat lagi kan itu. Ya kemudian warozaqnahum minat thayyibati, ya dan kami memberikan rezeki kepada mereka, maksudnya kepada manusia, kepada Bani Adam tadi, rezeki minat thayyibati yang baik-baik dan itu. Ya, yang baik-baik kan itu. Artinya yang diberikan oleh Allah itu yang baik-baik. Kalau ada yang tidak baik, tentu saja kita tidak ambil. Disingkirkan sebagai orang yang beriman itu. Tetapi ya beda. Ya namanya orang beriman dengan orang munafik, beda antara beriman dengan orang kafir itu gitu loh. Ini ada minuman yang enak-enak, apapun namanya itu. Ada dawet cendol, ada es teler, ada es soda gembira, ada air kelapa muda dan sebagainya, ada kolak ini itu dan sebagainya. Tapi ada orang yang memilih ciu, milih mendem ciu. Nah itu kan memang rusak kan itu, orangnya kan sendiri rusak kan itu. Ya. Maka yang diberikan oleh Allah untuk kita konsumsi sebagai rezeki itu ya yang baik-baik saja, kita ambil yang baik-baik saja gitu loh. Ya, ditebarkan makanan minuman, ditebarkan binatang, semuanya halal. Hanya satu saja yang dilarang oleh Allah, babi. Sebenarnya kan gitu. Ya. Sebenarnya dari fizatnya, dari segi zatiyahnya, yang diharamkan kan hanya babi. Ya, sedang darah itu yang diharamkan oleh Allah itu darah semua binatang yang seharusnya dipotong dengan cara yang halal kan gitu, diharamkan semua. Kalau potongnya dengan cara yang tidak halal, bangkainya juga haram kan gitu. Darahnya meskipun itu dipotong dengan cara yang halal, darahnya tetap haram kan gitu. Jadi dari segi zatiyahnya binatang itu sebenarnya yang diharamkan juga hanya babi itu saja. Kalau kemudian kita menengok, oh itu kan ada 10 macam yang diharamkan kan itu. Nah itu kan sifatnya saja. Jadi halal fi sifat saja atau haram fi sifat saja, dipukul, dicekik dan sebagainya. Kenapa dipukul, dicekik kok haram? Ya jelas tahu kita. Karena di situ darahnya tidak mengalir, karena di situ dipotong dengan cara yang tidak haram kan gitu, tidak halal kan gitu. Sama persis seperti haram yang diharamkan oleh makanan yang diharamkan oleh Allah ya di surga kepada Adam itu, yang dilarang juga cuma satu saja. Wala taqraba hadis sajarata. Jangan kalian berdua mendekati taqraba hadis sajarata. Pohon ini, satu saja pohon itu yang dilarang. Ya, tetapi setingkat nabi pun tetap juga akhirnya tertipu oleh setan
meskipun satu tergelincir juga gitu loh. Jadi tidak banyak yang diharamkan oleh Allah, itu cukup satu itu saja sudah bikin manusia tergelincir ya. Minuman juga cuma satu saja yang memabukkan, selebihnya sudah boleh dimakan, diminum. Tetapi ternyata juga manusia-manusia pembangkang itu malah milih yang diharamkan oleh Allah, meminum yang diharamkan oleh Allah. Alhamdulillah. Ya. Nah, seharusnya kita paham ini. Kalau kita paham, kita lihat yang baik-baik, kemudian kita selidiki kebaikannya di mana, kelebihannya apa dan sebagainya. Nanti kita akan melihat kebesaran Allah. Kita sudah menyinggung beberapa waktu yang lalu kaitannya dengan, katakan saja, ya kalau kita bicara apa namanya godong kates umpamanya saja, ya kalau kita lihat dari luar ya apa daun pepaya itu hanya begitu saja, ya warnanya hijau, kemudian bentuknya seperti jari dan sebagainya, lebar dan sebagainya gitu aja. Tetapi kalau kemudian kita selidiki lebih dalam lagi, apa ada kandungan apa di situ? Oh, ada flavonoidnya, ada fenoliknya, yang semuanya itu adalah bisa digunakan sebagai zat-zat antibakteri, anti jamur dan gitu. Bahkan ada juga di situ ternyata zat anti kankernya dan sebagainya di dalam apa namanya ekstrak daun pepaya itu kan gitu. Nah, maka betapa luar biasanya orang Jawa, nenek moyang kita dari dulu itu mereka apa namanya minum jamu godong kates, jamu godong telo dan sebagainya kan itu. Nah, ini local wisdom yang sudah berjalan selama mungkin saja ribuan tahun kalau tidak jutaan tahun gitu ya. Itu banyak membawa kebaikan. Ya, begitu juga ketika kita bicara tentang kunir asem yang sudah menjadi minuman jamu sejak berabad-abad itu gitu ya. Ternyata kunirnya mengandung kurkumin yang punya banyak manfaat untuk kesehatan, juga banyak kandungan-kandungan antioksidan yang lain yang terdapat di dalamnya sebagai rezeki Allah ini kan gitu ya. Yang baik ini yang tentu kita perlu menelitinya ya dan mengembangkannya karena Allah kan gitu. Seperti apa yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Imran ayat 191 itu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka itu memikirkan tentang proses penciptaan yang sedang terjadi di langit dan bumi ini, termasuk di situ penciptaan kandungan-kandungan zat mineral, vitamin yang ada di dalam daun pepaya tadi yang apa namanya banyak manfaatnya bagi kesehatan manusia. Thayyib diantaranya ke arah sana kan itu. Kemudian wafaddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami muliakan mereka anak Adam tadi atas kebanyakan dari apa yang kami ciptakan dengan sempurna. Ya, kesempurnaan manusia itu sudah amat sangat luar biasa dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Malaikat katakan ya malaikat ya bisa kemana-mana dengan mudah. Ya, tidak tampak, tidak ketahuan, tidak bisa dibedil, tidak bisa dibunuh. Ya, tapi malaikat tidak bisa mengembangkan sains dan teknologi. Bahkan gaya gerobak saja tidak bisa malaikat itu. Nah, maka ketika diadu oleh Allah antara malaikat dengan Adam, ya, tentang identifikasi sains yang ada berada di sekitarnya, ya, nama-nama saja, baru nomenklatur saja, malaikat sudah kalah. Nomenklatur itu nama-nama, identitas nama-nama barang itu kan baru sains pada level permukaan saja. Ya, tetapi sudah KO malaikat kan itu, kalah kan itu dengan manusia. Nah, itu kehebatan manusia kan itu. Binatang mana yang ada binatang mungkin saja sehingga raja hutan banyak membunuh manusia semuanya, atau ular piton banyak membunuh manusia karena besarnya kekuatannya dan sebagainya. Tapi mereka juga tidak bisa bikin rumah sendiri.
Nah, mereka tidak bisa memperkembangkan ekonomi, mereka tidak bisa membuat pakaian dan sebagainya, jauh lah, ya ada bandingannya kan itu. Ya, maka seharusnya manusia itu dimuliakan atau diutamakan, diberi keutamaan oleh Allah di dunia ini dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain, dan dipilih oleh Allah sebagai khalifah yang akan mewakili Allah untuk mengatur jagat raya ini. Mestinya mereka bersyukur kepada Allah, mereka mestinya merasa tersanjung, mereka merasa dijunjung tinggi oleh Allah, sehingga seharusnya tidak layak bagi manusia itu kemudian untuk ingkar kepada Allah kan itu. Nah, ya dengan sempurna dari keutamaannya luar biasa kan itu. Ya, apalagi ketika kita sudah mengetahui bahwa Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu kan itu. Nah, maka mestinya ya kita ikuti apa yang diajarkan oleh Allah. Kalau Allah itu Maha Pemurah, ya kita juga memberikan kemurahan kepada Allah, kepada orang lain kan itu, kepada makhluk Allah. Ya, kalau Allah itu sebagai Ar-Razzaq yang telah memberi rezeki kepada kita selama ini, ya tentunya kita juga seperti itu. Artinya jadilah kita, bahagialah kita, senanglah kita menjadi jalan untuk mendapatkan rezeki bagi orang-orang sekitar kita. Ya, maka mulia sekali kalau prinsip setiap orang itu kemudian bukan mencari pekerjaan, tetapi kemudian menciptakan pekerjaan kan itu. Ya, karena dia akan memberikan kemuliaan kepada orang lain. Apalagi hadisnya sendiri mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain kan gitu. Ya. Maka ketika seseorang tidak mencari pekerjaan karena dia berusaha dan dapat akhirnya menciptakan pekerjaan, tentu saja itu lebih mulia. Khairun nas, sebaik-baik manusia kan gitu. Ya. Nah, ketika Allah itu memuliakan kita, tentu kita juga berusaha untuk memuliakan siapapun yang berada di sekitar kita, siapapun yang bersinggungan dengan kita. Ya, artinya tidak ada kesombongan yang ada di dalam diri kita, kebanggaan terhadap pribadi kita masing-masing, sehingga ketika berinteraksi dengan orang-orang berada di sekitar kita itu kita merugikan, kan itu. Ya. Apalagi Rasulullah itu mengatakan bahwa al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi kan itu. Orang beriman itu adalah orang yang orang Islam itu adalah orang yang orang-orang Islam lain itu selamat dari lisannya dan tangannya, dari tangannya dan lisannya. Min lisanihi wa yadihi, dari lisannya dan tangannya. Nah, artinya jangan sampai kita merugikan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita itu diutus untuk menguntungkan orang lain, memuliakan orang lain, karena kita dimuliakan oleh Allah. Kok justru malah sebaliknya, kan tidak layak menjadi hamba Allah kalau yang seperti itu. Ya, apalagi kalau kemudian salima, kata salima tadi kemudian diartikan sebagai mensejahterakan, katakan begitu, menghadirkan kesejahteraan gitu. Al-muslimu, orang Islam itu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi, adalah orang yang lisannya dan tangannya itu membawa kesejahteraan bagi orang lain yang itu. Artinya dia berpikir memanfaatkan lisannya untuk membantu orang lain. Ada tetangganya yang nganggur, ya dia diam-diam nge-search di Google, mencari lowongan informasi lowongan pekerjaan di Google dan sebagainya, kemudian diberitahukan kepada tetangganya. Ada temannya yang sakit, tanya sakitnya apa, kemudian dia diam-diam nge-search di internet apa sakit itu, penyebabnya apa, kemudian obatnya apa, pantangannya apa dan sebagainya. Bisa dinasihatkan kepada temannya, atau bisa diprintkan, dilihatkan, dibawa kepada temannya supaya dia tahu, ya, sehingga penyakitnya tidak kambuh-kambuh lagi dan sebagainya. Artinya lisannya membawa kesejahteraan di situ. Apalagi juga perbuatannya, ya
menghadirkan kebaikan kan itu. Jadi karena Allah sendiri sudah memuliakan kita, maka kita ya punya kewajiban ya moral dari Allah supaya kita memuliakan orang lain. Dan itu Allah juga sudah memberikan rezeki kepada kita. Kita punya kewajiban juga untuk memberi rezeki kepada orang lain. Ya, kalau telah memuliakan kita, kita punya kewajiban untuk memuliakan siapapun yang berada di sekitar kita kan itu. Ya. Nah, teman-teman semuanya, Allah sebagai Al-Majid, yang di situ tekanannya adalah Allah yang maha mulia, yang maha bermartabat, maha terhormat dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa Al-Majid itu juga dimaknai sebagai pemurah hati, yang murah hati. Artinya Allah yang murah hati, ya, memberikan kelimpahan kemurahan hatinya kepada kita semuanya. Maka hendaklah kita meneladani, karena diperintahkan oleh Allah, kita sudah mendapatkan kemurahan hati dari Allah. Kita juga punya kewajiban moral untuk memuliakan, untuk memberikan kemurahan hati kepada orang-orang yang berada di sekitar kita kan itu. Rasul menghasung kita banyak memberi kan itu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah kan itu ya. Dan bahkan sedekah-sedekah yang kita berikan itu ya bisa menjadi penebus dosa kita. Hakikatnya semua amal soleh yang kita lakukan, apa kita itu sedekah, ataukah itu senyum, ataukah itu sholat, ataukah puasa, itu semua amal soleh itu ya punya potensi untuk mengundang ampunan dari Allah kan gitu. Maka bagi mereka yang sudah mampu membangun kepribadiannya menjadi manusia yang dermawan, tentu mereka akan bersyukur sekali. Ya, tidak perlu kaya untuk bisa menjadi dermawan, ya, karena sedekah yang hanya 1 dirham saja bisa mengalahkan 100.000 dirham gitu loh. Ya, tidak perlu menunggu menjadi triliuner, milioner untuk bisa bersedekah membantu saudaranya kan gitu. Tidak perlu menjadi pejabat untuk menolong orang lain, tidak perlu menjadi penguasa agar kita bisa berbuat adil, katakan begitu. Tetapi dalam keseharian setiap saat itu kita diberi kesempatan oleh Allah untuk membangun sifat-sifat mulia itu, apakah kemurahan hati, ketinggian martabat, ya, ataukah itu keadilan dan sebagai sikap adil kepada orang-orang di sekitar kita dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari membangun karakter yang baik, artinya akhlakul karimah yang dituntunkan oleh Allah dan sebagainya. Jadi teman-teman semuanya, mari dengan mempelajari Allah sebagai Al-Majid yang maha mulia, maha bermartabat, maha pemurah hati ini, hendaknya kita meneladaninya dengan menjaga ketinggian martabat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, ya, dan juga ya mengulurkan kemurahan hati kita kepada orang-orang yang berada di sekitar kita yang memang membutuhkan. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, dan dengan keridhaan Allah itulah kita berharap akan pertolongan Allah di dunia wal akhirah. Ya, mereka yang dibimbing, ditolong, diselamatkan oleh Allah tentu saja tidak akan ada yang menyesatkannya kan itu. Ya, mudah-mudahan amal-amal soleh yang kita lakukan karena meneladani Allah gitu ya, dan Rasulnya tentu saja di situ. Ya, karena itba kepada Allah dan Rasul, ya, itu betul-betul menjadi wasilah bagi kita semuanya untuk selamat dalam kehidupan kita sampai ila yaumil qiyamah nanti kan itu. Begitu Mas, apa yang bisa kita bicarakan dari Al-Majid ini? Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, mohon silakan. Ustaz, sebelum ke pertanyaan tertulis, monggo jika ada yang bertanya secara langsung bisa menyalakan mikrofonnya. Kalau belum ada, ke pertanyaan tertulis Ustaz. Ya, silakan Mas. Dari Facebook,
Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, minta tolong jelaskan mengenai sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih ya, jadi dalilnya itu belum kita ulama ahli hadis ya berbicara tentang sholat tasbih itu belum ada kesepakatan di antara mereka. Jadi belum ada ijma ulama dalam konteks itu kaitannya dengan hadis. Ada yang menilainya sebagai hasan, ada yang menilainya sebagai dhaif. Nah, kalau memang belum ada kesepakatan dalam ahli hadis seperti itu, maka ya otomatis kita wakafkan. Artinya kita mau beramal dalilnya apa? Kita mau sholat tasbih dalilnya apa? Karena dalil yang ada sendiri itu belum jelas kan itu. Dalil yang sahih dan shoreh itu belum ada. Yang ada adalah ya dalil itu yang kemudian menurut para ahli hadis itu ada yang menghasankan, kemudian ada yang mendhaifkan. Nah, kalau begitu artinya hadisnya masih diperselisihkan. Kalau dalilnya masih diperselisihkan, ya tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk beramal kan itu. Ya, maka kita di majelis tafsir Al-Quran ya tidak pernah mengamalkan sholat tasbih itu kan itu. Adapun saudara kita lain yang menganggap itu dalilnya adalah hasan, baik dan sebagainya, kemudian mereka beramal dengan itu, ya silakan. Ya, tetapi mestinya yang digunakan sebagai dalil itu adalah yang tadi, yang sahih dan shoreh. Kesohihannya itu dijamin, artinya kebaikannya sanad dari ulama ahli hadis yang mengeluarkan itu sampai ke Rasulullah itu baik kan itu ya. Kemudian shoreh, artinya jelas tuntunannya itu kan itu. Kayak maknanya jelas, tidak mau ditafsir dan sebagainya. Ya, tetapi karena dari segi kesohihannya itu masih diperdebatkan di antara para ulama ahli hadis, ya kita tidak bisa menggunakannya sebagai dalil gitu. Begitu Mas, mudah-mudahan sudah dipahami. Iya Ustaz. Selanjutnya belum ada Ustaz untuk pertanyaan tertulis. Ya sudah. Kalau tidak ada ya kita validasi. Masih panjang ya, masih setengah jam lebih. Ya masih ada barangkali. Kalau ada yang mau tanya, monggo silakan. Monggo, ada yang mau tanya, masih banyak waktunya, setengah jam lebih nih. Dimanfaatkan. Dari saya mungkin Ustaz. Ya. Ya, tentang mandi besar nih. Di dalam urutan-urutan mandi besar kan ada wudhu nih Ustaz. Ya. Apakah saat sebelum wudhu itu membaca basmalah dan sesudah wudhu itu membaca doa wudhu nggak Ustaz? Dan sebelum wudhu itu ada urutan baca basmalah juga. Apa membaca basmalah lagi Ustaz? Ya boleh, karena hadisnya kan akan menjelaskan wudhu dengan sempurna kan. Nah, tentu saja sempurnanya wudhu kan juga dimulai dengan basmalah dan diakhiri dengan doa tadi. Tetapi seandainya tidak berbuat begitu juga tidak apa. Kenapa? Karena memang tidak ada dalil yang sahih dan shoreh yang menjelaskan langsung kaitannya dengan itu kan itu. Jadi bisa dibagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama basmalahnya hanya pertama saja ketika mau cuci tangan gitu ya, mau mulai mandi. Nah, tetapi bisa saja dua kali ya, karena yang satu tadi mengawali wudhunya, yang satu mengawali mandi janabahnya dan sebagainya. Tidak mengapa. Lu kok berarti tidak mengapa? Oh banyak ya kaitannya dengan mandi janabah itu. Bahkan Rasulullah juga menuntunkan mandi janabah itu asal mandi saja. Ya, tetapi kemudian 3 kali menyiramkan air dari tangan ke kepala gitu. 3 kali. Ya tentu saja 3 kali tidak cukup rata ya di kepala. Setelah itu membasuh tubuh tanpa wudhu, tanpa macam-macam, itu sudah sah sebagai
sebagai mandi janabah kan itu. Tetapi ya memang tidak diajarkan secara khusus, ya tentu saja baik. Kenapa? Karena nanti jadi gampang jadi ngenteng kan itu ya. Diajarkan yang ada wudhunya dan sebagainya tadi, ya biar kita hormat kepada ibadah itu kan itu melalui ritual yang seperti itu. Tetapi andaikan terpaksa kemudian hanya dengan mandi kita guyur dengan tangan kita 3 kali ke kepala begitu, ya, kemudian basuh semuanya dan sebagainya, itu sudah sah. Tanpa wudhu pun ada dalilnya kan itu. Begitu Mas, mudah-mudahan sudah dipahami. Oke, Ustaz. Dan ada pertanyaan dari chat di kolom Zoom. Mohon izin mau tanya, apa sah menjamak sholat duhur dengan asar dilakukan di waktu maghrib? Karena bekerja di laut, pulang agak petang. Ya, jadi terangkat kalam itu kalau lupa, kalau tidur lupa sampai ingat, tidur sampai bangun, gila sampai sadar dan sebagainya. Yang itu masuk kemana? Kalau masuk lupa ya masih boleh, tetapi kalau tidak lupa menunda-nunda, kalau kemudian akhirnya tahu-tahu sudah maghrib dan sebagainya, itu bisa termasuk lalai. Fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai akan sholatnya. Lalai akan sholat di situ bisa saja lalai waktunya, lalai caranya, lalai tujuannya dan sebagainya kan itu. Ya, kan itu sudah diberi kemudahan oleh Allah jamak qashar kan gitu ya. Kan ada jamak takhir juga. Di awal kan lebih baik, artinya ketika makan siang kemudian sholat sekalian, sholat zuhur sama sholat asar kan gitu. Jangan malas kemudian ditunggu-tunggu gowe asar akhirnya kebablasan kan gitu. Nah ini kita di laut ini tidak bisa menentukan arah ya. Kalau tidak bisa menentukan arah, kemana saja kita bisa diperbolehkan untuk menghadap itu gitu. Ya, lah itu goncang pangannya dahsyat perahunya kecil gitu. Kamu duduk sholatnya juga boleh. Ya, tidak harus berdiri, duduk juga boleh. Kalau memang berdiri goncang seperti itu, duduk, juga boleh. Orang ini tidak ada air tayamum juga itu, kamu dalam perjalanan kok. Jadi sudah ditutup semua pintu-pintu untuk tidak sholat itu oleh Allah dan Rasulnya. Sakit, nah kamu sholat sakit sambil tidur bisa, tidak bisa wudhu, tidak bisa mandi jamaah, mandi janabah, wudhu bisa ganti, kamu ganti dengan tayamum. Jangan enak banget tuh. Ya, maka waspadai setan yang senantiasa membisikkan kepada kita kemalasan, mulur-mulur dan sebagainya itu, dan akhirnya ya itu kebablasan kata maghrib kan gitu. Maka yang sudah berlalu ya sudah berlalu, mohon ampun kepada Allah. Ya, kemudian perhatikan betul yang akan datang itu, jangan sampai kemudian terulang kembali yang seperti itu, karena kemudahan-kemudahan, kemurahan-kemurahan yang diberikan oleh Allah kepada musafir itu sudah sangat banyak kan itu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya Ustaz. Oke, pertanyaan sampun ya Ustaz. Ya baik, kalau sudah tidak ada, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita mengambil pelajarannya. Tentu saja Allah ya yang memahamkan kita untuk bisa mengambil pelajaran itu. Maka ketika ngaji memang kita juga betul-betul harus ngaji karena Allah, ngaji dengan berharap ridho Allah, dengan segala kesungguhan kita gitu. Ya, maka Allah lah yang akan menghadirkan hidayah itu. Allah akan menghadirkan hidayah kepahaman itu ke dalam hati kita. Ya, sekalipun kita itu rajin ngaji sampai puluhan tahun juga ngaji, tetapi kalau ngajinya tidak di bawah ridho Allah, orang apa itu, apa paham kamu
gitu loh. Ya, jadi saya menyaksikan orang yang ngaji di MTA sampai puluhan tahun tapi orang mudeng. Ya, maka waktu itu bukan jadi ukuran untuk mendapat hidayah dari Allah. Waktu itu juga bukan ukuran untuk menghadirkan pertolongan Allah ya ke dalam hati sanubari kita kan itu. Tetapi kesungguhan kita, istiqomah kita, keikhlasan kita di dalam memahami ayat-ayat Allah itulah nanti yang akan mengundang campur tangan Allah untuk pemahaman kita. Meskipun kita bodoh, kita ya biasa-biasa saja, standar setengah ke bawah dan sebagainya. Tetapi kalau Allah memahamkannya, mau apa? Orang lain tidak bisa protes kan gitu. Sedangkan mereka yang sarjana, yang mungkin magister atau mungkin dokter dan sebagainya, ya banyak yang nggak paham apakah itu hukum halal haram makanan, apakah itu riba dan sebagainya, jadi kacau balau kan itu. Ya gitu aja saya kira, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung Mas. Oke, monggo silakan Ustaz. Oke, alhamdulillah telah kita ikuti bersama kajian Komunitas Antara Korea yang rutin juga diadakan Ahad malam ya. Dan pada malam hari ini membahas tema Al-Majid ya. Ya Allah yang Maha Mulia, yang terhormat, yang bermartabat. Semoga dengan mengikuti kajian ini bisa menambah iman kita. Saya mewakili teman-teman yang bertugas di belakang layar. Ada salahnya, kami mohon maaf. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.